Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep lagunya tuh. Ingetin sinetron saya kemarin di MNC ya. Kun Anta, jadilah dirimu sendiri. Bagus. Oke, pemirsa di rumah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, puasanya lancar, kemudian tidak ada halangan satu apapun. Dan sahurnya juga tadi mudah-mudahan semakin hari itu semakin bertambah kenikmatannya. Karena setelah sahur bisa langsung nonton Siraman Kolbu ya. Senang sekali saya Boy Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa diambil, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, saya ucapkan selamat datang di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Makin sini puasa itu makin terasa nikmat ya, karena sudah mulai terbiasa dengan puasa. Nanti kalau misalkan puasanya selesai, pasti merasa kehilangan. Tapi sebelum itu terjadi, kita pantun dulu. Gimana? Pak Ustadz, siap ya? Oke. Siap nih. Mbak Kunti belanja ke pasar Senin. Tidak lupa membeli bakpia. Mendidik anak sedini mungkin. Agar anak berakhlak mulia. Bener-bener. Tema kita pagi hari ini, anakku, potret diriku. Bener banget ini sih. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz tanya aja Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah anakku potret diriku. Kelahiran seorang anak itu didambakan semua pasangan suami istri. Ya, kadang-kadang yang nggak punya suami aja kepengen punya anak. Dari mana? Allahu a'lam ya. Nah, tema kita bagus sekali, anakku potret diriku. Kadang-kadang orang tua itu menginginkan anaknya itu hebat, lebih hebat daripada orang tuanya yang baik-baik maksudnya. Itu boleh-boleh aja, itu bisa menjadi doa, walaupun kadang tidak diucapkan tapi itu bisa menjadi doa. Tetapi yang jelas, sebelum anak itu menjadi hebat, kita sebagai orang tuanya harus mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tema kita anakku potret diriku ini sebenarnya menjadi gambaran. Jadi kalau dari sisi sebelum menikah, pada waktu menikah punya anak, sebelum menikah itu kalau bisa diri kita sebagai seorang suami dan pasangan istri itu harus sama-sama dekat kepada Allah Ta'ala. Dekat itu tidak hanya cuma sholatnya aja, dekat itu tidak hanya cuma membaca Quran aja, itu benar suatu kewajiban bagi kita. Tetapi adalah kalau memang kita menginginkan akhlak anak kita itu mulia, dari kita sholat, dari kita membaca Quran, ayolah kita mengaplikasikan aplikasi. Nah, aplikasi inilah akhlak, perilaku, ya. Karena banyak sekali orang yang sholat 5 waktu, korupsi banyak. Banyak banget. Jadi nggak usah cerita kalau yang begitu, banyak sekali. Malah masuk KPK dada-dada sama kameramen TV. Ya. Itu juga akhlak yang tidak baik. Nah, di sini harus kita ketahui adalah akhlak kita. Sedini mungkin kita mendidik diri kita untuk dekat pada Allah Ta'ala, tidak berkata jelek, tidak berpikir jelek, tidak melakukan hal yang jelek, tidak menjustifikasi sesuatu yang kita tidak tahu. Tidak menghakimi seseorang dengan nafsu kita. Kita senantiasa kalau ada fitnah, kita coba untuk terima dengan lapang dada. Karena semuanya itu ujian. Yang di depan kita ini adalah ujian. Jadi tahu bahwasanya ini adalah ujian saya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas bidun. Sungguh kami ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Di sini yang harus kita ketahui bahwa semua yang ada di dekat kita itu ujian kita. Istri kita, suami kita, ujian kita. Mbak-mbak yang di rumah, ujian kita. Harta kita yang banyak, ujian kita. Harta kita disedikitkan oleh Allah Ta'ala, ujian kita. Harta kita sedikit karena kita itu boros, itu musibah bagi kita. Banyak sekali yang kita itu oh ini berarti petunjuk Allah Ta'ala. Nah, anak yang menjadi yang berakhlak mulia ini adalah kalau kita ngaji, kita dengerin, mamanya Rasulullah dengan istrinya itu hormat, sangat hormat sekali, sangat sayang. Istrinya dimanja. Nah, kita dengar pengajian begitu seneng. Hanya cuma kadang-kadang nih orang nih, subhanallah, subhanallah. Udah aja tapi. Udah, pulang dari ngaji selesai. Di rumah tetap aja dengan istrinya begitu. Dengan suaminya juga begitu.
Pengajian di rumahnya hampir setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali. Tapi masih aja galak. Ini si ibu nih, saya amati beberapa kali, saya ketemu dengan beberapa ibu pengajian. Itu seperti itu. Pengajian di rumahnya. Kenapa bukannya tawaduk, tapi kelihatan kok sombong sih ya? Apa yang mau disombongin? Seolah-olah terpisah gitu ya. Seolah-olah Ngaji-ngaji, terpisah ngajinya, kehidupan pribadi-pribadi. Seperti itu, padahal itu adalah akhlak. Nah kalau besok itu anaknya nakal, dablek dan sebagainya, itu ujian bagi dia. Kenapa? Dia lepas antara ilmu syariat itu dengan pribadi, itu kesannya lepas. Seseorang itu, ilmu itu hanya di otak. Padahal ilmu yang akan menjadi amal soleh itu diamalkan. Betul, Ustaz. Kalau hanya di otak, itu kepandaian, berarti itu masih titipan Allah. Kalau itu titipan Allah, kalau masih belum diamalkan, belum bisa menjadi amal soleh. Hati-hati, belum bisa menjadi amal soleh. Nah, marilah kita pahami bagaimana anak kita menjadi berakhlak mulia, harus kita jalankan kehidupan sehari-hari dengan baik. Kalau Rasul bilang jangan marah, jangan marah. Kalau Allah menyuruh kita itu memaafkan orang lain, maafkan. Nggak cuma orang, jin minta maaf aja kita maafkan. Mudah-mudahan ini bisa manfaat sehingga kita anak-anak kita menjadi soleh-solehah di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Terima kasih tausiahnya Pak Ustadz. Sampaikanlah walau satu ayat kebaikan yang kita fahami masuk ke dalam pikiran kita resapi dengan hati kita lakukan melalui perbuatan kita. Mudah-mudahan jadi amal soleh tidak hanya untuk diri kita, tapi juga membawa keberkahan untuk banyak orang. Mudah-mudahan dengan seperti itu, anak-anak kita juga mencontoh apa yang kita kerjakan, sehingga anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang